Dunia seisinya Quran 30 juz itu hanya merujuk kepada hu. Ini seandainya nggak ada kalimat hu, ini adalah bohong. Ya. Ini kalau nggak ada kalimat hu adalah bohong. Karena apa? Allah. Coba dumo, coba pegang di mana Allah. Nah, maka hu itu sendiri bisa diartikan dia. Nah, maka kalimat hu itu dhamir sa'am itu bagi orang yang paham lebih jelas. Tapi bagi orang yang nggak paham, nggak akan jelas. Nggak akan jelas. Kalau ingin tahu kekuasaan Allah, pandanglah saya. Saya ini kekuasaan Allah. Manifestasi. Ya, manifestasi. Pangejawantah. Pangejawantah Gusti Allah. Mau melihat kekuatan Allah, kekuasaan Allah, pandanglah saya. Coba satu sifat ini lepas dari jasad kita. Satu hayat itu lepas dari jasad kita, kita punya kekuatan apa? Oke, kita lanjut pada pertanyaan yang kedua. Ini dari akunnya Slamet Wahyudi S4J. SAJ pose S4J. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang makna hidup, makna hu atau hidup niku pripun, matur sembah nuwun. Monggo, Mbah. Ya, karena zikir sendiri dengan zikir yang namakan pada umumnya dinamakan zikir nafi dan nisbat. Itu nafi dan nisbat dinamakan zikir apa? Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah, kalimah yang paling bagus. Dengan kalimat la ilaha dan ilallah. Karena kalimat itu kalimat yang paling gawat. Kalau kita la ilaha itu secara syariat kan mati kafir gitu kan, karena belum sampai ilallah. Nggak ada apa-apa katanya. Nah, ilaha mati itu kafir. Karena nggak ada Allah. Ilallah itu baru selamat. Nah, maka akhirnya zikir itu terus memang itu kalau di dalam ini juga harus dikerjakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu nama nafi dan isbat. Nafi itu menolak dunia seisinya. Dunia seisinya gak ada Tuhan, gak ada yang aku sembah, semua makhluk. Yang jenderal, yang tentara, yang kiai, yang habib, yang wah semua itu makhluk. Makhluk semua. Dibuanglah sifat kagum makhluk. Ojo percaya. Semua isi dunia. Semua isi dunia jangan diyakini. Jangan percaya. Illallah hanya Allah yang ada. Memasukkan sifat kagum kolik di dalam hati. Jadi nawis kita mengucap la ilaha untuk membuang sifat kagum makhluk dari hati. Ilallah untuk memasukkan sifat keagungan kolik di dalam hati. Nah, kita sudah merasakan keagungan kolik di dalam hati itu tadi, hati sana bisa mengucap walaupun tidak lewat lisan. Inna sholati wa nusuki wa makyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tidak bersandar semua apapun. Itu adalah makhluk. Inna sholati sebenarnya sholatku, wa nusuki ibadahku, wa makyaya hidupku, wa mamati matiku lillahi rabbil alamin. Kabeh kersane Gusti Allah. Semua adalah milik Allah. Diberikan pada kita. Kita harus menerima apa adanya. Dulu. Itu zikir nafi dan isbat. Namanya dinamakan itu adalah kalimah thayyibah yang paling bagus. Karena zikir itu paling gawat. Akhirnya di dalam satrah dilanjutkan dengan kata zikir ismudat. Allah, Allah, Allah. Nah, karena zikir Allah itu mungkin data ditulisan itu Allah itu kan hurufnya alif, lam, ha. Maka ini ingin dekat, paling dekat lagi dibuang huruf yang pertama. Jadi tinggal lam, ha.
itu adalah lillah. Kita ibadah, ngerjain segala sesuatu tanpa lillah, nggak akan hasil. Nggak akan diterima. Nggak akan diterima, bahkan nggak ada keberuntungannya. Kata lillah sendiri itu seperti apa, Mbak? Lillah dengan sendirinya. Tidak terdorong, tidak tertarik. Tidak punya keinginan apapun. Tidak ingin apa kecuali hanya Allah. Hanya Allah semata. Nah, lillah. Nah, lebih dekat lagi buang huruf yang lillah karena lam ha. Hurufnya yang pertama buang lagi. Tinggal lahu. Lahu. Nah, lahu ini kepingin menyatu dengan Tuhan, kepingin menyatu dengan Allah, dibuang hurufnya yang pertama lagi. Jadi hu. Lamnya dibuang. Ya, lamnya dibuang. Hu. Ini dzikir isyarah namanya domir sa'am. Artinya dzikir sa'am itu apa? Ngentei. Dunia seisinya Quran 30 juz itu hanya merujuk kepada hu. Ini seandainya nggak ada kalimat hu, ini adalah bohong. Ya. Ini kalau nggak ada kalimat hu adalah bohong. Karena apa? Allah. Coba dumuk, coba pegang di mana Allah. Nah, maka hu itu sendiri bisa diartikan dia. Nah, maka kalimat hu itu domir sa'am itu bagi orang yang paham lebih jelas. Tapi bagi orang yang nggak paham, nggak akan jelas, nggak malah tahu sama sekali. Iya, karena tuh dia buta sama sekali. Nah, iya. Maka digambarkan kita ini, kita kan udah menjadi anak muda ya, dulunya punya cinta. Cinta saya tuh namanya Sukiem. Karena orang yang kucintai itu nggak saya panggil namanya hu, itu kan bagi Allah, itu gambaran yo, itu artinya dia siapa? Dia rembulanku. Dia rembulanku, kamu sedang memancarkan cahayamu yang sedang gelap gulita. Kamu memasukkan cahayamu di sela-sela jendela saya. Arep ning ndi nggone yangku? Ana nggone yangku. Wahai apa itu? Kumairo, wahai Kumairo, kemeran-meran pipimu dan sebagainya. Jadi panggilan hu itu tergantung songko mantepnya disebut apa kekasihnya. Tapi dia tuh paling cinta dan paling jelas, dia paling apal, paling tahu itu orang yang kucintai. Siapa si hu? Si hu itu. Lah kita cinta kepada Allah, dia sopo. Yang menjawab pandangan saya tidak bisa diterangkan. Lah ngono ya. Lah kalau diterangkan, wah, ada hadis Imam Ghazali mengatakan, saya dapat hadis dari Rasulullah 2 karung. Yang 1 karung sudah saya siar-siarkan, namun 1 karungnya apabila aku siarkan saya disembelih orang. Kalau ingin tahu jelasnya hu, harus bertorekoh dong. Harus berhadapan. Ini saja kadang masih digugat orang kok. Ilmu-ilmu yang dalam seperti kok dijelaskan lewat YouTube. Padahal sebenarnya enggak anu nggih, Mbah. Enggak, ini masih ada yang dalam lagi masih gitu layak kita siarkan. Karena pengajian tasawuf kalau enggak ada ini enggak ada dudukan dan panggilan gitu ya. Yang rahasia masih ada yang paling dalam. Maka kalau ingin tahu dalam hu dan arti makna hidup sendiri, makna hidup sendiri itu orang beda kita memandang makna tidur. Ada namanya, wujudnya apa sih? Tapi kan ya wujud kan? Si tidur itu bagi orang yang mengalami tidur itu akan mandang wujudnya tidur. Seperti hari Minggu itu ada namanya. Tapi kita kenal hanya tanda-tanda saja. Hari Minggu itu wujudnya apa? Itu kan kita ini hanya tanda-tanda saja yang bisa mana. Apalagi namanya hu, dia sesembahaku, dia akan kemana saya pulang nanti akan ke sana. Nah, dia yang pantas kumohoni, dia yang kemana, yang apa, nanti akan kembali kepada dia. Itu hanya sebatas nanti hanya menjelaskan tentang sifat saja. Nah iya, maka hu itu dia. Maka orang yang sudah menanamkan dzikir hu, ini adalah dia menanamkan sifat ayakunallahu wa rasuluhu akaba ilahi suwauma. Cintanya kepada Rasul, Allah dan Rasulullah di atas segala-galanya. Maka di situ hanya Allah saja.
Maka akhirnya dia mengalami jazab wal yandab. Jazab gila kepada dia. Tergila-gila cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya yandab nulani adat, mongko tidak mokal orang banyak mengatakan orang sinting, orang gila gitu loh. Yo gila tenan karena kita gila kepada Allah kok. Gila kepada Allah gitu. Bukan gila kepada dunia. Nak gila dunia kuwi di tompo-tompo. Maka ini orang yang bertanya kalimah hu sampai nerangkan ke makna dan sebagainya itu, dia itu kalau memang sudah torekoh, sinting juga orang tuh. Harus bongkar rahasia. Gitu kan. Itu sinting anu, Mbah, sinting beneran gitu. Nah, iya. Bukan dalam arti jazab wal yandab. Iya. Ora beda. Dek, apa kowe rabi karo bojomu sing mbok senenge apane? Coba nak dijawab sing logika ya, Pak. Coba saya mau tanya. Kamu dengan istrimu itu yang kamu cintai apanya? Sing kok senenge apane? Ya rahasia saya, Pak. Jal kamu tanya, jenengan apa Mbah ngono? Jenengan apa Mbah? Cinta senengi? Dengan istri saya? Ruwe. Iya ruwe to ya. Karena ruwe aku yo mau. Kalau memang yang bertanya dari akunnya siapa ini? Selamat Wahyudi S4J. Kalau memang sudah bertorekoh itu lebih baik datang langsung. Dan sebenarnya ketika sudah bertorekoh juga sudah dijelaskan kok. Ngapain bertanya? Sudah dijelaskan dan mungkin juga sudah tahu ini arahnya kemana. Harusnya jenengan tidak bertanya seperti itu. Lebih baik sampean kalau pengen tahu yang tadinya ketika waktu biat itu sudah dijelaskan semua, lebih baik sampean tanyanya empat mata. Karena sampean juga sudah dikasih tahu batas-batasnya. Oke, itu saja. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya Nuryati J9Z2N. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong diwedaraken hakikatnya ayat la haula wala quwata illa billah biar tidak banyak yang salah paham tentang ayat tersebut. Mbah. Ya ini kembali kepada ngaji sifat. Ini kembali pada ngaji sifat lagi. Karena itu mengulang tadi ngakoit 50, ngakoit 50 diambil 9. Masuknya ke sifat Rasul. Nah sekarang tinggal 41. Ini kembali kepada sifat Allah. Yang 20 sifat mokal dan yang 20 itu sifat wajib. Yang satu sifat wenang atau jaiz. Nah, sekarang kita mengaji tentang itu, kita uraikan mengaji tentang sifat ini supaya kita tahu duduknya lungguh surat la haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Karena surat ini bagi orang yang beriman. Kalau ini terima orang yang tidak beriman, berarti salah. Orang munafik itu termasuk beriman enggak, Pak? Enggak. Saiki. Iki kok ayu-ayu kok dadi lonte iki piye? Terus la kala wala kuwata wong aku sing kekuatan Gusti Allah jare. Iya kan? Iki dingene iki kan yo kanggone ge ngono kuwi. Dinge kuwi lho. Iki orang enggak beriman itu kan. Yang namanya beriman itu tahu garis-garis. Tahu batas, batas. Ngerti karepe. Ngerti dunungnya dan lungguhnya. Nah, maka kembali kepada sifat supaya kita bisa menyikapi, bisa tahu apa lungguhnya, apa duduk makomnya. Kalimah la qala wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya, upaya, kekuatan apapun jikalau tidak ada dapat pertolongan dari Allah. Ini sifat 20 itu adalah Allah, wujud, kidam, bako, mokalafatul ekwadisi, kiamu binasi, wakdaniyah, kodrat, irodat, ngilmu, kayat. Sama, basor, kalam, kodiron, muritan, kaliman, kayat, samian, basiron, kaliman. Ini dibagi papat, dibagi 4.
Yang satu bagian itu hanya satu saja, yaitu wujud. Wujud artinya ada. Adanya apa ya? Adanya jasad ini. Ini adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah bongso awak, nafsi adalah awak, badan, jasad. Itu artinya bangke, mayit. Ini. Yang kedua, pembagian yang kedua itu dari angka 2 sampai ke angka 6. Tuh. Apa itu? Itu sifat yang namanya sifat sulbiyah. Sifat sulbiyah ini kidam, bakok, mukalafatul kawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah. 5 sifat. Kidam artinya dulu tiada yang mendahului. Dihin tan ano kang andihini. Bakok adalah tetap. Tidak wah gingsir. Ora tambah, ora kurang. Enggak kurang, enggak tambah. Bakok. Awet mulai zaman dahulu kala Allah itu hanya satu. Sak dunia nyembah kabeh ya tetap satu. Wong sak dunia ki kafir kabeh tetap satu. Enggak berubah. Mukhalafatul kawadisi, Tuhan itu beda dengan perkara yang baru. Maka jangan disamakan kepada yang baru. Artinya apa? Yang ada awal ada akhir. Bangsa baharu itu adalah anyar-anyar, artinya adalah bangsa makhluk. Seluruh yang ada di dunia ini perkara yang baru, makhluk semua. Jangan disama-samakan. Nggak bisa disamakan. Mula mukhalafatul kawadisi. Qiyamu binafsi, berdiri dengan sendiri. Berdiri dengan sendiri. Kok ada rasul itu susunan kata. Secara ilmiah, ya kan? Secara ilmiah, nggak pernah dia menjadikan. Wahdaniyah, Allah tuh bangsa nyawiji. Bangsa nyawiji, Allah tuh bangsa menyatu. Allah tuh memakluk tapi bukan makhluk. Allah tuh membenda bukan benda. Maha Esa. Semua dunia seisinya kelimputan dengan datnya. Itu sifat sulbiyah. Nah sekarang sifat ma'ani itu mulai dari angka 7 sampai ke 13. Nah sifat ma'ani ini yang duduki pada sifat nafsiyah. Ya. Sifat nafsiyah jasad bangke mayit niki. Walakot kolaknat insana min sulalatin mintin, yang diciptakan dari sari bumi setetes air mani ini. Wujudnya jasad. Ini enggak punya apa, ini batang bangke mayit. Berapa tumpuan kalau diukur dengan ilmu kimia sampai ke atom atau sampai ke senyawa itu berapa ribu triliun tumpuan sampai wujud seperti ini. Ini bangke bangsa kimia saja. Karena dia bisa kuasa, dia bisa punya gondok dan sana. Itu adalah kesatuan dengan sifat ma'ani. 7 sifat ini. Ya. Sifat ma'ani itu adalah kodrat, erodat, ngilmu, kayat, sama, basor, kalam. Ya kan? Ini sifat ma'ani. Artinya apa? Sifat ma'ani yang duduki pada sifat nafsiyah. Kodrat, Allah ki maha kuasa tapi gak pernah kuasa. Masuk di dalam jasad bleng, jadi kodiron yang kuasa. Yang kuasa siapa? Ya sekarang bersyukuran saja umpamanya. Kamu kan punya jasad itu. Karena bisa seperti ini karena kedudukan sifat ma'ani. Batang bangkai mayit yang bisa berjalan sekarang ini. Bangkai berjalan. Kodrat Allah ki maha kuasa tapi gak pernah kuasa. Masuk dasarmu bleng, jadi yang kuasa. Jadi kodiron yang kuasa. Yang kuasa siapa? Ya Gusukron. Mau ngentut, mau angop, mau kafir, mau murtad, mau iman, mau mukmin, mau Islam dan sebagainya, tergantung kamu sendiri, pilihanmu sendiri. Allah tidak pernah melarang, bahkan Allah tidak pernah memerintahkan. Itu hanya pilihanmu sendiri. Wa min ayatihan khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun.
Dunia itu hanya satu judul, ada baik, ada buruk, ada hidup, ada mati. Dua saja, hidup dan mati. Kodrat Allah Maha Kuasa, tapi nggak pernah kuasa mas. Belum jadi kodron yang kuasa. Saya yang kuasa. Kuasa apa wae? Namanya kuasa pemberian Allah lah kan. Irodah, kehendak atau rencana. Allah ki maha kehendak tapi tidak pernah menghendakkan. Maha rencana tapi Allah ki maha rencana tapi tidak pernah merencanakan. Masuk di jalan dasarmu bleng jadi muridan yang punya rencana Gus Sukron untuk merencanakan kodratmu itu tadi. Kuasa yang didapat ini tadi. Dapat ini tadi. Ilmu Allah ki maha tahu tapi gak pernah ngerti. Masuk jasa bleng dadi mutakaliman sing di ngelmu. Gus Sukron ngelmu untuk mengilmukan rencana ini tadi. Nah, 3 perkara ini sudah jadi sifat di dalam dirimu. Ya, kodrat, irodat, dan ilmu. Nah, ini ditambah lagi dengan yang namanya hayat, hidup. Allah ki maha hidup tapi tak pernah hidup. Nah Allah hidup mungkin nanti mati. Bisa hujat kowe. Bisa hujat kowe. Ngerebut panganmu dina mati. Malah Allah ki maha hidup gak pernah hidup. Masuk di dasar bleng jadi kayan yang hidup. Gus Sukron. Kalau yang hidup berarti bakal mati. Bakal mati. Kalau maha hidup gak mungkin mati. Gak pernah mati. Nih. Sama Allah tuh maha mendengar. Tapi gak pernah krungu. Masuk jalan kita bleng jadi samian yang mendengar Gus Sukron. Mulai nasolaki sami Allah, bukan sami ya podo Gusti lagi artinya enggak. Sami Allah itu namanya samian, pendengar. Sing dengar Gus Sukron. Sekarang basor. Allah itu maha melihat tapi gak pernah weruh. Masuk di dalam jasadmu bleng jadi basiron yang melihat Gus Sukron. Ya kan? Bisa melihat sesuatu baik entah buruk. Nah, itu indria untuk berkomunikasi dengan alam. Mikrokosmos kita berkomunikasi dengan makrokosmos. Ini piranti hidup kita. Kalam Allah tuh maha ngendiko, maha ngendiko tapi gak pernah ngomong. Masuk jasa bleng jadi kaliman sing ngendiko Gus Sukron. Hilang sifatnya nafsiyah, hilang sifatnya ma'ani jadi sifat maknawiyah. Wujudnya Gusti Allah berarti ya jikalau ingin tahu kekuasaan Allah pandanglah saya. Saya ini kekuasaan Allah. Manifestasi. Ya, manifestasi. Pangejawantah. Pangejawantah Gusti Allah. Mau melihat kekuatan Allah, kekuasaan Allah, pandanglah saya. Coba satu sifat ini lepas dari jasad kita. Satu hayat itu lepas dari jasad kita, kita punya kekuatan apa? Tidak punya apa-apa. Nah, maka 7 sifat ini terlepas dari diri seseorang, itu nggak jadi akan apa-apa. Maka sesudah kita sifat ma'ani duduki pada sifat nafsah, jadi wujud yang koyong ini, wujud manusia yang gagah, perkosa dan sempurna ini adalah ini didapatkan wujud maknawiyah. Nah di situ baru ada tulisan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Enggak ada daya upaya kekuatan apapun jikalau tidak dapat pertolongan dari Allah. Ya karena kan? Sifat ma'ani tadi. Sifat ma'ani tadi yang sudah bersemayam pada diri kita. Pertama kodrat kekuasaan dingai kuwasa iso ngadeg, iso dodo, iso mlaku, bisa makan, bisa ngomong, bisa dan sebagainya kekuasaan Allah. Ini kan pertolongan. Kekuatan dari Allah toh ya. Maka pertama adalah kekuatan. Jikalau kita ini sudah kodrat diambil oleh Allah, punya kekuatan enggak? Enggak. Namanya mati kan? Nah, ya sudah. Di situ tembung lakala wala quwata illa billahil alim. Enggak kok diambil saya maling jadi kekuatan Allah. Enggak seperti itu. Kita bicarakan orang yang beriman, bukan orang yang tak beriman. Yang tidak beriman gitu loh. Maka surat itu bagi yang beriman, jangan tolak ukur bagi orang yang tidak beriman. Tapi gini Mbah, kenapa
kita cerita tentang betapa beruntungnya kita, betapa beruntungnya seorang manusia yang dia dilahirkan di lingkungan yang beragama. Terus bagi orang-orang yang tidak dilahirkan di lingkungan tidak beragama, itu kenapa? Ada sebab apa di situ, Mbak? Ya, itu saja ya lillah saja lah. Atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah itu saja. Kita tidak mampu sampai di situ. Berarti kita orang-orang yang beruntung bisa masuk. Itu juga ada arti tersendiri. Ada arti-arti sendiri di dalam kitab Dako. Abar itu dikatakan Nur Muhammad ono nirono neng ono pertondonan ningsun akhirnya mengaku. Wah, ketakutan akhirnya itu mengeluarkan riweh atau keringat. Yang lewat depan itu di bawahnya ada kayak tolo tawon itu ya. Wah, yang lewat di sini dari orang yang bagus-bagus perbuatannya, yang lewat sini jadi orang yang buruk-buruk. Itu kan itu ada gambaran seperti itu. Lillah gitu aja lah. Lillah itu atas kehendak Allah Ta'ala. Tapi mereka tidak punya kesempatan. Mereka masih punya kesempatan untuk untuk menjadi baik juga, Mbak. Ya mungkin saja. Mungkin saja.